Halo semuanya, welcome back to Beranda Rasa Podcast by Vian. Apa kabar teman-temanku semua? Sudah lama kita tidak berjumpa dan banyak sekali update untuk berita-berita hari ini. Dan mungkin salah satunya akan menjadi bahasan yang menarik untuk kita bahas bersama-sama. Oke, sebelum memulai, aku harap dan selalu berdoa kepada Tuhan agar kita semua selalu diberikan kesehatan dan kesejahteraan oleh-Nya. Hari ini, aku mau bahas suatu isu yang lagi ramai diperbincangkan soal program dari presiden yang baru terpilih ini. Apa itu? Ya, betul. Program makan siang gratis atau biasa disebut MBG atau makan bergizi gratis ya. Banyak sih sebutan-sebutannya. Cuma program ini sebenarnya memiliki niat yang baik dan ambisi yang besar, yaitu memastikan anak-anak sekolah mendapatkan asupan gizi yang cukup supaya mereka bisa belajar dengan optimal. Tapi sayangnya, di balik niat baik itu, sekarang muncullah kontroversi besar gara-gara adanya kasus keracunan massal yang menimpa ribuan anak penerima makan bergizi gratis. Ya, kita nggak salah dengar kok. Beberapa pekan terakhir ini banyak di berita ribuan anak berbagai daerah dilaporkan keracunan setelah menyantap makanan dari program pemerintah yang seharusnya jadi solusi kelaparan. Cukup ironis bukan? Program ambisius untuk memastikan anak sehat dan belajar dengan nyaman justru berujung petaka. Bagaimana ini bisa terjadi? Yuk, mari kita bedah bersama dalam seksi Beranda Rasa Podcast by Vian. Data terbaru dari Kementerian Kesehatan menunjukkan lebih dari 1.200 siswa di 15 provinsi dirawat karena gejala keracunan pasca menyantap makanan gratis. Gejalanya mirip, mual, muntah, dan diare. Bahkan beberapa anak harus dirawat intensif. Bayangkan, program yang digadang-gadang bisa menjadi solusi masalah gizi, stunting, dan ketidakmerataan akses makanan sehat justru bisa berubah jadi bumerang. Dari sinilah mulai muncul pertanyaan kritis. Seperti apakah dapur dan proses masaknya ini sudah benar-benar diawasi? Bagaimana kualitas bahan makanan yang dipakai? Apakah sistem distribusinya benar-benar aman? Dan yang paling penting, siapa yang bertanggung jawab ketika anak-anak menjadi korban? Lalu, di mana letak kesalahannya yang utama? Kalau kita bongkar lebih dalam, ada beberapa akar masalah yang kelihatan. Pertama, pengawasan dapur yang amburadul. Banyak sekolah menggunakan dapur umum dengan standar kebersihan rendah, peralatan tidak steril, pegawai tidak pakai masker atau sarung tangan, dan laporannya hanya sekedar formalitas. Kedua, kualitas bahan makanan. Dalam program berskala besar, biasanya ada kontraktor atau pihak ketiga yang menyediakan bahan makanan. Disinilah potensi masalah muncul. Bahan yang dipakai bisa saja tidak segar, kualitasnya rendah, bahkan ada kemungkinan manipulasi dalam proses pengadaannya. Ketiga, distribusi. Makanan ini kadang harus didistribusikan ke sekolah-sekolah di pelosok. Kalau distribusinya tidak cepat dan tidak ada kontrol suhu atau pengemasan yang seadanya, makanan bisa basi sebelum sampai di tangan anak-anak. Makanan sering diangkut dengan truk terbuka tanpa pendingin, dibiarkan berjam-jam di bawah terik matahari sebelum disajikan. Nah, ini pun seperti resep untuk bakteri berkembang biak. Intinya, program ini gagal ditata kelola. Ambisi besar tidak diimbangi oleh kontrol yang ketat. Dan yang terakhir, integritas sistem. Masalah klasik kita ada kemungkinan permainan anggaran, markup harga atau korupsi yang akhirnya bisa membuat kualitas makanan dikorbankan. Jadi, meskipun niatnya mulia, kalau praktiknya ini kurang benar, yang jadi korban tetap masyarakat sendiri. Kritik pun datang bertubi-tubi. Aktivis kesehatan menyebut ini bencana manajemen, bukan sekedar kecelakaan. Masyarakat kehilangan kepercayaan
pada program sosial pemerintah. Orang tua ini memilih memberi bekal sendiri meski ekonominya sulit. Yang lebih miris, program ini sebenarnya konsep yang sangat bagus. Di negara seperti Finlandia ataupun Jepang, makanan sekolah gratis berjalan sukses karena diawasi ketat dan dikelola oleh profesional. Di sini justru jadi proyek yang mengundang korupsi dan euforia semata. Dari kasus keracunan massal ini, banyak kritik bermunculan. Ada yang bilang programnya terlalu terburu-buru diluncurkan tanpa infrastruktur yang siap. Dan ada juga yang menyoroti lemahnya pengawasan di dalamnya, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selain itu, muncul pertanyaan tentang siapa sebenarnya yang mengawasi kualitas makanan sehari-hari. Apakah ada lembaga independen atau semua diserahkan pada kontraktor atau pihak ketiga? Di satu sisi, program makanan gratis dianggap penting untuk masa depan anak bangsa. Tapi di satu sisi, kalau tidak hati-hati, sekali lagi, kalau tidak hati-hati, program ini bisa melahirkan masalah kesehatan baru yang justru kontraproduktif. Jangan lupa, kasus keracunan massal ini bukan cuma soal kesehatan anak. Ada dampak sosial yang lebih luas. Orang tua kehilangan kepercayaan pada program pemerintah, anak-anak jadi trauma makan makanan dari sekolah, dan yang lebih bahaya lagi, program yang seharusnya jadi solusi masalah gizi bisa kehilangan legitimasinya di mata publik. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan ke depannya? Menurut pandangan pribadi saya, pertama, standar keamanan pangan harus jadi prioritas nomor 1. Mulai dari dapur, bahan makanan, distribusi, sampai penyajian harus diaudit secara ketat. Yang kedua, transparansi dalam pengadaan. Jangan sampai ada permainan anggaran yang bikin kualitas makanan dikorbankan. Yang ketiga, melibatkan masyarakat, misalnya orang tua atau komite sekolah ikut memantau kualitas makanan setiap hari. Jadi tidak hanya pemerintah atau kontraktor yang mempunyai kontrol. Yang keempat, evaluasi menyeluruh. Jangan takut untuk mengakui kelemahan sistem lalu memperbaikinya, karena kalau program ini tetap dipaksakan tanpa suatu perbaikan, resikonya yang ditanggung bisa lebih besar lagi. Jadi teman-temanku sekalian, program makan bergizi gratis di sekolah atau pada dasarnya memiliki visi yang mulia. Memastikan anak-anak Indonesia tubuh sehat, cerdas, dan siap bersaing. Tapi niat baik saja pun tidak cukup. Pelaksanaan yang buruk bisa merusak niat itu dan justru mencelakakan anak-anak. Program makan bergizi gratis ini adalah hak anak, bukan pertaruhan nyawa. Mari jaga kepercayaan publik dan keselamatan generasi penerus. Kita semua tentu setuju, anak-anak adalah generasi emas 2045, aset bangsa dan juga aset akhirat bagi orang tuanya. Maka dari itu, keselamatan mereka seharusnya menjadi prioritas utama. Jangan sampai ambisi politik atau target program mengorbankan kesehatan mereka. Oke, mungkin itu dulu obrolan kita di episode kali ini. Semoga isu ini bisa jadi bahan refleksi, bukan cuma pemerintah, tapi juga buat kita sebagai masyarakat yang peduli. Terima kasih sudah menyimak episode Beranda Rasa Podcast by Fian hari ini. Jangan lupa subscribe dan follow akun Beranda Rasa Podcast by Fian di Spotify dan YouTube. Bagikan episode ini jika bermanfaat. Kalau ada pertanyaan untuk diskusi, yuk drop di kolom komentar dan berikan saran kritik terhadap opini ini. Terus ikuti perjalanan Beranda Rasa Podcast by Fian di Spotify. Terima kasih dan bye-bye.